Nabi yang diutus rahmatan lil alamin. Bersyukur kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mempertontonkan ibadah yang Allah rekomendasikan kepada manusia. Walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri teladan yang terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadi sebuah bagian rukun dalam ibadah bahwa tidaklah ibadah seseorang dikatakan benar kecuali memiliki dua rukun. Yang pertama, ikhlas untuk Allah. Dan yang kedua, mencontoh beliau Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khataman nabiyyin, penutup para nabi dan rasul. Maka apapun yang beliau ajarkan dan contohkan menjadi sebuah suri teladan yang abadi, yang tak layak kita mengambil lagi contoh kecuali contoh yang beliau telah contohkan. Dunia yang singkat ini terkadang membuat kita terkecoh. Banyak orang yang lupa bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang hidup ini pasti didatangi oleh kematian. Artinya likulli syai'in ajal, segala sesuatu memiliki batas. Dunia ini memiliki batas. Kita hidup pun di atas dunia ini memiliki batas. Makanya Rasul pernah mengatakan, mali wa malid dunya, innama masali wa masalid dunya karra'in roha tahta zilalis sajarah. Mali wa malid dunya, innama dunya ma akala fa'afna wa labisa fa'abla wa tasaddaqa fa'amda wa masiwa dhalik fadhahibun aw tariku khulin nas. Kata Rasul, apa diriku dibanding dunia ini? Dunia untukku seperti seorang pengembala yang istirahat di bawah sebuah pohon yang rindang. Selesai istirahat, dia tinggalkan pohon itu untuk kembali ke tempatnya. Dunia seperti pohon tempat istirahat. Dalam riwayat lain dikatakan, dunia ma'akala fa'afna, dunia yang kau makan, yang kau minum, cuma beda di lidah. Pedas, asam, manis, gurih, pahit, cuma di lidah. Masuk ke dalam perut, keluar sama. Wala bisa fa'abla, yang kau pakai bakal usang. Wa tasaddaqa fa'amdo, yang kau sedekahkan itu yang bakal menetap. Wa masih wadalik, selain daripada itu zahid, akan meninggalkan kita. Otariku linnas, atau manusia yang bakal meninggalkannya. Masya Allah. Rasul contohkan. Makanya beliau mengatakan bahwa innal miskin habibi, sesungguhnya kemiskinan adalah kekasihku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebuah riwayat beliau berdoa kepada Allah dengan doa yang kalau dulu sahabat mendengar beliau sering membacanya, tapi di akhir zaman takut orang membacanya. Tidak usah membaca, mengaminkannya pun takut. Apa doa tersebut? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsurni ma'a jumrat al-masakin. Ada yang berani ngaminin? Allahumma ahyini miskinan, amin. Wa amitni miskinan, wafatkan aku dalam keadaan miskin. Wahsurni ma'a jumratal masakin, bangkitkan aku dalam keadaan miskin.
Berat. Bukan berarti kalau gitu kita wajib miskin, bukan. Tapi miskin yang dimaksud di sini adalah memang kita tidak memiliki sesuatu. Al-fakir ilallah, orang yang cuma dititipin, orang yang nggak memiliki sesuatu di hadapan Allah. Apa yang mau kita sombongkan di hadapan Allah? Hidup ini manusia tercipta untuk beribadah. Allah telah takdirkan manusia untuk beribadah. Sehingga kalau sampai manusia berubah fungsi, rugi. Kalau sudah bicara takdir manusia, Allah sendiri yang berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini. Sebuah takdir yang Allah katakan, wa qada rabbuka, bahwa Rabb kamu Muhammad telah menakdirkan alla ta'budu illa iyyahu, tidaklah Allah ciptakan kamu kecuali untuk beribadah hanya kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Ini catatan tegas dalam Al-Quran, sehingga ulama membuat sekian banyak buku berkaitan tentang ibadah yang dikedepankan. Tauhidu billah, mentauhidkan Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Cuma yang terjadi kadang-kadang keterbalikan yang kita lihat. Berapa banyak orang yang beribadah, cuma ibadah tak berfungsi untuk dirinya. Sepakatlah kita tahu bahwa Quran yang mengatakan bahwa innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Yang namanya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Harusnya orang sholat, habis sholat dia tidak berbuat keji, dia tidak berbuat kemungkaran. Kemungkaran yang paling besar di atas muka bumi ini adalah kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Kemungkaran yang paling besar kedua adalah uququl walidain, durhaka sama kedua orang tua. Berapa banyak orang yang terkesan khusyuk dalam sholatnya, Allahu Akbar, cara mengangkat tangannya benar, melantunkan kalimat takbirnya pun tepat, meletakkan tangan setelah mengangkatnya pun tepat di atas dada, kemudian dia tumakninah, Allahu Akbar. Sama orang tua berantem, Allahu Akbar. Sama mertua nggak akur, Allahu Akbar. Adik kakak ribut cuma masalah warisan, Allahu Akbar. Rakyat mencaci pemerintah, pemerintah pun menzolimi rakyatnya, Allahu Akbar. Sesama orang Islam tak menegur sapa, tak mengucap salam, Allahu Akbar. Sama tetangga pun tidak kenal, Allahu Akbar. Tidak menghormati tamunya, Allahu Akbar. Sudah tidak ada lagi ziaratul marid, mengunjungi orang yang sakit dan lain sebagainya. Mana bekas sholatmu? Sementara Islam agama yang menggiring kita untuk menegakkan perintah sholat. Aqimis sholata lidzikri, berdirilah dalam sholatmu untuk mengingatku, kata Allah. Kita mengingat Allah, kita tahu Allah yang mengatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Makanya ada bentuk ayat yang diabadikan dalam Quran ketika imam yang mulia membacanya. Luqmanul Hakim, manusia mulia yang Allah catat namanya dalam Al-Quran. Ini manusia-manusia yang dimuliakan di atas langit, orang-orang yang tahu sekali bahwa hidup ini
adalah memanfaatkan waktu yang Allah berikan untuk menggapai surganya Allah. Ketika Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada anaknya, ayat ini memberikan nasihat kepada kita bagaimana kita disuruh menghormati kedua orang tua. Bagaimana cara orang tua mengajarkan kepada anak untuk bisa bersahabat, karena banyak sekali keluhan. Ada seorang anak yang datang kepada Ustadz, Ustadz, saya pegel sama orang tua saya, capek Ustadz, berbakti saya insya Allah, saya tahu hukumnya durhaka sama orang tua Ustadz, cuma saya nggak bisa berteman. Masa lalu yang orang tua saya lakukan ini menorehkan sejarah buruk dalam dada ini. Ayah saya menzolimi ibu saya, pun sebaliknya ibu pun menzolimi ayah saya. Kami anak ditelantarkan Ustaz. Tidak bisa saya hormat, tidak bisa saya cinta kepada keduanya. Keluhan seorang anak. Ada lagi orang tua mengatakan kami yang betul-betul kecewa sama mereka. Betapa cepat masa ini berputar, waktu pun hilang. Perasaan belum lama saya kandung ini anak, kata ibunya. Wahnan ala wahnin, sakit di atas sakit, sulit Ustaz kalau tidak merasakan. Melahirkannya pun dengan 1000 rasa, membesarkannya pun dengan 1000 kelelahan. Ketika sudah dewasa dia pandai memutarbalikkan kata. Sakit. Anak mengeluh, orang tua pun berkeluh kesah. Si Ustadz bingung ini, mau pro yang mana? Mau bela si anak, takut orang tua di ujung hayatnya nggak dekat sama Allah. Mau pro sama orang tua, generasi berikutnya kacau kalau durhaka sama orang tua. Bingung. Ini banyak terjadi. Saya sendiri mengalami masa itu. Di beberapa kajian di YouTube itu saya katakan bahwa saya sempat bingung ketika ada anak yang bertanya begini, orang tua pun berkeluh kesah begitu. Sehingga ada sebuah pelajaran indah dalam hidup, bahwa ketika saya berkata kepada kedua orang tua saya, mah, anak kan tidak satu. Kenapa sih mesti kakak lagi, kakak lagi, kakak lagi? Banyak yang lain. Karena kadang-kadang orang tua itu meletakkan cinta tidak bisa dipaksa. Apa yang dia katakan, nantilah kalau kau sudah menjadi orang tua, kau akan tahu bahwa cinta itu seperti kupu-kupu yang hinggap di mana saja. Bahwa cinta itu sesuatu yang tak bisa dipaksakan. Bahwa cinta itu adalah tanggung jawab. Cinta itu seperti buah yang dipetik. Sekarang kau berkeluh kesah, dengan ku letakkan cinta pada siapa, nanti kau akan merasa, Masya Allah. Betul. Ketika kita sudah punya anak, kita baru paham, iya ya, bahwa yang namanya orang tua itu selalu menyiapkan maaf lebih banyak ketimbang kesalahan anak. Saya pernah ngalami itu. Kalau orang laki kan sunnah untuk sering sapa. Balik ke rumah, duduk di depan rumah, tidak lama kopi pun disuguhkan. Kopi disuguhkan. Saya pulang dari Palembang kalau nggak salah waktu itu. Saya bawa duku, saya bawa rambutan saat itu. Ketika kopi sudah disuguhkan, tidak lama anak saya yang laki itu datang. Abu ya, Abu ya, Abu ya. Sini. Bismillah. Betapa nikmatnya buat seorang laki-laki yang pulang safar sampai ke rumah berjumpa dengan anaknya. Oh, kebahagiaan. Ibu jangan cemburu. Kalau dulu bapak sering memuji, ketika sudah punya anak, pulang safar yang ditanya, anak mana? Walaupun ibu berdandan. Itu sudah fitrah. Sudah bukti alam seperti itu sudah. Saya pangku ini anak,
Nggak lama dia turun lagi, dia ambil bungkusan yang isinya duku. Diambil itu duku, dia cemplungkan ke kopi saya. Saya tersenyum. Aduh, ini anak. Saya pikir cukup segitu aja. Diaduk itu kopi sama duku. Ya saya bilang, jadi Jakarta saya keluar kalau udah begitu. Tahu aja nih anak, babinya suka ngopi sama duku. Saya bilang. Cuma saat itu tuh saya berkata dalam hati, ya Allah, kalau nanti ini anak tumbuh dewasa seperti saya, tentu saya akan tumbuh menjadi orang tua yang renta seperti anak kecil. Kalau nanti dia pulang dari safar, duduk di depan rumah mau ngopi, mana kopinya kopi gayo sanger lagi. Ini saya yang tua renta nanti datang seperti anak kecil, ambil buah duku, cemplungkan ke kopi dia. Kira-kira seperti apa? Anak ini pun duduk di pangkuan saya, bertanya semua yang saya bawa. Saya punya kebiasaan kalau nyampe ke rumah letakkan semua barang depan rumah, depan meja. Dia tanya, Buya ini apa? Buya ini apa? Saya bilang ini handphone Buya, ini buku, ini tas, ini. Saya bertanya, ya Allah, cerewet betul ini anak. Kalau nanti saya sudah tua renta seperti anak kecil, saya akan cerewet. Anak saya datang, saya akan tanya semuanya, kamu dari mana?